Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah libur dari 10 hari terakhir Ramadan, kemudian kita merayakan hari raya Idul Fitri. Anda ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, masih membahas kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, bab fikih muamalah yang berkaitan dengan harta. Kita sudah bahas dari mulai jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, gadai, kemudian kafalah, akad jaminan, akad hadiah, akad wakaf, ya. Dan kita lanjut dengan pembahasan dalam fikih muamalah harta juga, yaitu tentang as-sulhu. As-sulhu itu artinya perdamaian. Karena mayoritas dalam muamalah harta ini tidak lepas dari yang namanya persengketaan. Makanya para ulama fikih pun membahas tentang bab perdamaian ini kalau terjadi persengketaan di dalam masalah harta. Maka ini penting untuk menjadi bekal kita kalau ternyata dalam transaksi kita, apakah itu jual beli, hutang piutang, kita mendapatkan persengketaan di dalamnya. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Di antaranya dengan akad as-sulhu ini, yaitu dengan jalan perdamaian. Baik, seperti biasa kita baca dari kitab Al-Fiqhu Muyassar. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala, berkata pengarang kitab Fikih Muyassar ini, semoga Allah senantiasa merahmati mereka. Yang pertama, makna as-sulhu wa adillatu masyru'iyyatih. Definisi akad as-sulh dan dalil-dalil disyariatkannya. Yang pertama, maknanya as-sulhu lughatan. As-sulhu secara bahasa maknanya at-taufiqu, mendamaikan, au qat'ul munazaati, menghentikan pertikaian. Wa fi syar'i, adapun makna as-sulhu secara syariat, al-aqdul ladzi tanqati'u bihi husumatul mutakhasimi. Akad yang digunakan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi di antara dua orang yang bertikai. Anda ulangi lagi, akad as-sulhu artinya secara syariat akad yang digunakan untuk menghentikan pertikaian yang terjadi pada dua orang yang sedang bertikai. Itu namanya akad as-sulhu, yaitu menghentikan pertikaian yang terjadi di antara dua orang yang bertikai. Yang kedua, dalil-dalil disyariatkannya, artinya diperbolehkan akad as-sulhu ini. Dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga ijma' kesepakatan para ulama. Yang pertama, dalil dari Al-Quran diperbolehkannya akad as-sulhu ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, wa inimra'atun khafat min ba'liha aw nusyudan aw i'radan
fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma wasulhu khair. Kata Allah Ta'ala, apabila seorang perempuan, maksudnya di sini istri, dia khawatir suaminya akan mengabaikannya atau suaminya tidak peduli lagi kepadanya, maka tidak ada dosa bagi suami dan istri tersebut untuk mengadakan akad as-sulh, yaitu perdamaian, dan perdamaian itu lebih baik bagi keduanya. Nah, ini akad as-sulh bisa digunakan dalam masalah konflik rumah tangga juga. Jadi macam-macam akad perdamaian bisa dalam masalah pertikaian yang berkaitan dengan harta, bisa juga dalam pertikaian rumah tangga. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir beliau Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran, beliau menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Surah An-Nisa ayat 128. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, di antara sebab turunnya ayat ini, istri Rasulullah yaitu Saudah binti Zam'ah, ini kan dinikahin Rasulullah usianya memang sudah tua. Sebagian ulama mengatakan usianya 60 tahun. Sebagian ulama mengatakan usianya 54 tahun dinikahin Rasulullah. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah kan punya 6 orang anak. Maka Rasulullah pilih perempuan yang sudah pengalaman mengurus anak. Makanya yang dipilih siapa? Saudah, yang usianya tadi 54 tahun menurut sebagian ulama, 60 tahun menurut sebagian ulama. Saudah ketika dinikahi Rasulullah, namanya perempuan sudah di atas usia 50, itu biasanya sudah apa? Menopause. Ya. Gak bisa lagi diajak berhubungan. Ya. Maka Saudah ini khawatir Rasulullah akan menceraikannya. Maka Saudah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gak apa-apa deh. Aku ini kan wanita yang gak bisa menunaikan hak kepada suaminya, yaitu memberikan hak biologis. Tapi aku berharap tetap jadi istrimu, gak apa-apa, aku berikan jatahku kepada Aisyah." Jadi jatah malamnya Saudah, ya, itu kan dapat jatah, ya. Setiap istri Rasulullah dapat jatah satu malam, dan jatahnya Saudah diberikan kepada Aisyah dengan syarat Rasulullah tidak menceraikannya. Ayat ini turun berkaitan dengan ini. Perdamaian apa? Antara istri dan suami ketika sang istri tidak bisa menunaikan hak suaminya. Ya, jadi kalau antum ada janda mau dinikahin sama antum, tapi janda ini mengatakan, ya, gak apa-apa deh, kamu gak perlu kasih saya nafkah materi, yang penting kamu nikahin saya dan kamu gak ceraikan saya. Boleh itu? Boleh. Itu namanya akad apa? As-sulh, perdamaian. Ya. Jadi ketika salah satu dari, ya, pasangan ini gak bisa nunain haknya, maka jangan langsung cerai. Bisa dengan akad apa? As-sulh, perdamaian dulu. Ya, bisa negosiasi. Ya, gak apa-apa. Yang penting kamu gak ceraikan saya. Gak apa-apa deh, kamu gak nafkahin saya. Ya, nah ini bisa digunakan dalam fikih muamalah keluarga juga. Nanti kalau sudah selesai fikih muamalah harta, kita bahas fikih muamalah keluarga. Ya. Nah ini diantara sebab turunnya ayat ini. Ya, Saudah ingin berdamai, nggak diceraikan. Karena kenapa? Saudah pengen tetap jadi istri Rasulullah di surga nanti. Karena semua istri Rasulullah itu akan jadi pasangan Rasulullah di surga nanti. Dan gak ada yang surganya paling tinggi kedudukannya kecuali surganya siapa? Rasulullah. Makanya Saudah pengen bertahan jadi istri Rasulullah walaupun tadi mengorbankan jatahnya untuk Aisyah.
karena beliau ingin tetap di akhirat nanti bersama Rasulullah di surga nanti. Nah ini ya, di antara sebab turun ayat ini berkaitan dengan akad as-sulah, berkaitan tentang masalah keluarga. Ya. Dalil yang kedua dari Al-Quran juga, surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila terjadi dua orang dari kalangan kaum muslimin atau dua kelompok dari kalangan orang yang beriman, dua kelompok ini saling berperang, maka damaikanlah dua kelompok tersebut. Maka di antara amalan yang begitu besar pahalanya mendamaikan dua orang yang saling bersengketa, mendamaikan dua orang yang paling berselisih. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqatin, sedekah yang paling afdal itu mendamaikan dua orang muslim yang saling bersengketa. Apapun itu sebab sengketanya, dalam masalah harta, dalam masalah keluarga, dalam masalah hubungan sosial, kita damaikan keduanya, kita dapat pahala yang besar. Di antaranya kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah adalah mendamaikan dua saudara muslim yang saling bersengketa. Ya. Dalil Al-Quran yang ketiga, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan itu dalam bisikan-bisikannya orang-orang kafir kecuali mereka yang memerintahkan untuk bersedekah, mereka yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan, atau mereka yang mendamaikan di antara manusia. Di sini Allah sebutkan mendamaikan di antara kedua orang yang bersengketa, itu di antara orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah ini dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan disyariatkannya kita melakukan akad as-sulh, perdamaian. Ya, baik dalam masalah sengketa harta maupun dalam masalah rumah tangga. Ya. Dalilnya dari as-sunnah, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Melakukan akad perdamaian itu diperbolehkan di kalangan kaum muslimin, illa sulhan ahalla haraman, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram, au harama halalan, atau perdamaian yang mengharamkan yang halal. Jadi hukum asalnya akad perdamaian boleh, kecuali akad perdamaiannya di dalamnya ada unsur menghalalkan yang haram. Apa contohnya? Contoh ini terjadi nih dalam kehidupan sehari-hari. Antum naik motor, ternyata pajak motornya habis. Pas banget ada razia, kena tilang sama polisi, ya kan? Kemudian antum katakan, Pak, kita damai saja lah. Ya, ini damai menghalalkan yang haram. Ya, hukum asalnya damai apa? Boleh. Tapi ketika menghalalkan yang haram, menjadi haram hukumnya. Ya, ini contoh yang pertama ya, kehidupan sehari-hari lah ya. Kalau kita kena tilang mintanya damai, kan bahasanya bagus tuh, damai, perdamaian. Tapi ketika menghalalkan yang haram, maka itu juga menjadi haram. Ya. Yang kedua, contoh lagi, antum terjadi juga ya,
dalam masalah sehari-hari kita. Punya utang ke seseorang, sudah jatuh tempo nggak mampu bayar, kata orang yang pinjemin uang, sudahlah kita damai saja, nggak apa-apa kamu bayarnya nanti 1 tahun lagi, tapi hutang kamu jadi bertambah. Maka ini juga namanya perdamaian menghalalkan yang haram, karena di dalamnya ada unsur apa? Riba, ya, menjadi tambah hutangnya. Nah, ini contoh perdamaian menghalalkan yang haram. Atau contoh yang lain, seseorang sudah terkenal vonis hakim, dia terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja. Hakim sudah memutuskan, ya, kalau di Indonesia mungkin hukumannya paling berat, paling seumur hidup, ya. Ternyata kata terdakwa ini, sudahlah Pak Hakim, kita damai saja. Saya bayar nih 50 juta, tapi saya nggak jadi hukuman seumur hidup. Ini namanya perdamaian apa? Menghalalkan ya haram. Ini yang dimaksud akad sulh perdamaian itu hukum asalnya boleh, tapi ketika justru menghalalkan yang haram, maka itu hukumnya menjadi haram, tidak diperbolehkan. Nah, ini contoh akad-akad as-sulh yang di dalamnya ada keharaman dan dilarang melakukannya. Ya. Baik, ini pembahasan pertama tentang makna akad as-sulh dan dalil-dalil diperbolehkannya akad as-sulh. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Anwa'us sulh al-ammah, macam-macam akad perdamaian yang umum di masyarakat. Yang pertama, as-sulhu bainaz zawjaini, mendamaikan antara dua orang pasangan suami istri yang bertikai. Ini yang muncul banyak di masyarakat, ikhwan. Jadi untuk kalau ada dua orang pasangan suami istri bertikai, bukan malah dikomporin supaya pisah. Ya, udahlah ceraikan saja, memang perempuan kayak gitu. Selama alasannya memang masih bisa diperbaiki. Kecuali memang alasan-alasan syar'i memang mewajibkan itu untuk berpisah. Contoh misalnya, suaminya nggak pernah sholat 5 waktu, baru istri itu wajib itu minta cerai kepada suaminya. Atau suaminya profesinya sebagai dukun, ya, maka itu baru ulama mengatakan wajib itu ya minta cerai. Tapi selama suami pelanggarannya itu ya bukan pelanggaran yang berat menurut syariat dan masih bisa didamaikan, maka itu yang ditempuh untuk mendamaikan dua pasangan suami istri tersebut. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 35. Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kata Allah Ta'ala, apabila kalian takut keduanya akan terjadi pertikaian, yaitu maksudnya suami istri, maka boleh suami istri tersebut mengirim seorang perantara, yang pertama dari pihak suami, yang kedua dari pihak istri, agar keduanya mendamaikan pasangan tersebut. Nah, ini salah satu cara syariat apabila mendapati dua orang pasangan ini saling bertikai. Jadi dikirim juru damai dari pihak suami satu, dari pihak istri satu. Niatnya apa? Mendamaikan keduanya, bukan malah ngomporin supaya keduanya pisah, supaya nanti istrinya bisa antum nikahin, bukan gitu, ya. Tapi justru berusaha untuk didamaikan dulu, ya. Kalau memang masih bisa untuk didamaikan, selama tadi pelanggaran syar'inya tidak terlalu berat, ya.
Nah ini contoh ya sulhu yang pertama, akad perdamaian ketika suami istri saling bersengketa. Yang kedua, as-sulhu baina ta'ifataini al-mutaqatilataini minal muslimin. Perdamaian antara dua kelompok kaum muslimin yang saling bertikai. Ini juga kita sangat dianjurkan mendamaikan keduanya. Ya. Tapi susah kalau sudah mendamaikan orang yang fanatik ya, kayak supporter sepak bola itu. Ya, itu susah itu didamaikan. Gak tahu sudah damai belum itu The Jack sama Viking itu? Belum sampai sekarang ya, susah. Ya, padahal itu sama-sama muslim. Ya. Maka kalau bisa itu sebaiknya didamaikan antara keduanya, jangan cuma gara-gara sepak bola mereka saling bunuh-bunuhan. Mereka saling melukai. Naudzubillah. Ya. Padahal saudara muslim itu besar dosanya kalau mereka saling melukai apalagi saling membunuh. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sulhu bainal muslimina wal kuffari al-mutaharibain. Perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang saling berperang. Nah ini namanya kalau kita sebut sekarang gencatan senjata. Ya, gencatan senjata antara muslim dan kafir yang saling berperang. Ini juga diperbolehkan. Ya, kalau ternyata kita lihat banyaknya muslim yang menjadi korban, maka boleh diadakan yang namanya gencatan senjata antara muslim dengan kafir yang saling berperang tersebut. Yang keempat, ini yang jadi pembahasan utama kita. As-sulhu bainal mutakhasimaini fil mali. Akad perdamaian antara dua orang yang bertikai dalam masalah harta. Jadi pertikaian dua orang karena sebab masalah apa? Harta. Ini yang dibahas dalam fikih muamalah harta ini. Maka kalau ternyata terjadi pertikaian dalam masalah harta, boleh ditempuh akad as-sulh, perdamaian antara dua orang yang bertikai ini. Baru kita bahas anwa'us sulhu fil mali. Bentuk-bentuk akad perdamaian kalau itu berkaitan dengan pertikaian dalam masalah harta. Ini bentuk-bentuk perdamaian apabila terjadi pertikaian dalam masalah harta. Ya. Yang pertama, ada dua bentuk akad perdamaian untuk mendamaikan dua orang yang bertikai dalam masalah harta. Bentuk akad as-sulh atau perdamaian dalam pertikaian masalah harta. Yang pertama, ada yang disebut dengan as-sulh al-iqrar. Al-iqrar. Ini akad perdamaian yang terjadi ketika dua orang itu bersengketa, namun kedua-duanya mengakui. Akad perdamaian yang diakui haknya. Baik. Biar antum nggak bingung, anak kasih contoh. Si A ya,
Dia ini lupa punya hutang sama si B. Punya hutang ke si B. Kemudian si B nagih ke si A. Dan si A ini mengakui. Kata B, kamu masih punya hutang sama saya. Berapa ya? 10 juta. Oh iya, saya lupa. Ini buktinya, kata si B. Nah, kalau ternyata si A ini mengakui, bisa ditempuh 2 cara, kata ulama. Ya. Di asuluh al-iqrar ini akad perdamaian yang dimana orang yang tertuduh itu dia ngaku bahwa ternyata memang ada haknya si B yang belum dia tunaikan. Nah, as-sulhu al-iqrar itu ada 2 caranya, Ikhwah, perdamaiannya. 2 cara. Yang pertama, kalau ternyata si A bilang, saya masih belum punya uang ini, ya, saya nggak bisa bayar. Nah, cara pertama, dia boleh bayar dengan jenis pembayaran yang berbeda, ya, membayar dengan jenis yang berbeda. Tadi si A utangnya apa kepada si B? Uang 10 juta. Kata si A, ya, saya nggak punya uang, ya. Kata si B, udahlah kita damai saja. Kamu boleh bayar dengan selain uang. Misalnya, katakanlah si A ini petani, dia baru panen, udah kamu bayar pakai padi saja deh. Ya. Tapi tetap harga padinya disesuaikan dengan harga padi di saat dia akan bayar itu. Ya. Contoh misalnya padi harganya berapa sekarang? Per kilo? Hah? 6.000. 6.000 lah. Berarti kamu bayar aja pakai padi, ya. Kita hitung per kilonya 6.000. Ya, tapi saya cuma punya 10 kilo. Ya, nggak apa-apa. 10 kilo kamu bayar, udah saya anggap lunas hutang kamu. Ini namanya akad apa? As-sulh, perdamaian. Dia nggak nuntut semua. Yang penting dia lakukan pembayaran saja, walaupun dengan jenis apa yang berbeda. Ya, contoh lagi, saya nggak punya uang, udah deh kamu bayar aja tuh pakai sepeda kamu. Ya, tapi intinya nilainya memang hampir sama gitu. Jangan nilai utangnya cuma 200.000, minta bayarnya sepeda kegedean. Itu mah sama aja nyari untung, itu nggak boleh. Jadi tetap ya, bayarnya dengan jenis yang berbeda, tapi nilainya sama. Ya, bukan justru dia nyari keuntungan, enggak. Nilainya tetap harus sama. Ya, ini cara yang pertama yang bisa ditempuh. Ini namanya akad sulh, perdamaian, saudara. Ya, dia nggak minta seluruhnya dibayar, yang penting dibayar saja, walaupun dengan jenis pembayaran yang berbeda. Ya, ini cara yang pertama. Ya. Nah, ini bisa antum gunakan. Ada orang yang mungkin sudah ngutang sama antum berpuluh-puluh tahun, ya, nggak mau bayar. Udah deh, kamu bayar pakai apa yang kamu punya deh. Ya, setelah itu sudah ikhlaskan. Ya, ini namanya akad apa? As-sulh, perdamaian. Ya, ini cara yang pertama, membayar dengan jenis yang berbeda. Yang kedua, pembayaran hutangnya separuhnya saja. Nah, ya, jadi nggak diminta semuanya, cukup separuhnya deh kamu bayar. Tadi si A ngutang ke si B 10 juta, udah saya nggak minta 10 juta deh, kamu bayar 5 juta saja. Ya, setelah itu sudah lunas. Ini pernah dilakukan oleh sahabat. Ya.
Ya, dalam hadis Bukhari, ya, dikisah Malik, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Anna Ka'ab bin Malik taqada ibna Abi Hadrat bima kana lahu alaihi fil masjid. Suatu hari Ka'ab menagih hutang kepada ibnu Abi Hadrat. Ibnu Abi Hadrat ini punya hutang kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik nagih hutangnya di masjid. Akhirnya main saut-sautan. Biasalah, ya, orang nagih hutang yang ditagih nggak mau bayar, udah saut-sautan. Sampai suara keduanya terdengar sampai kamarnya Rasulullah. Rasulullah kan kamarnya di sebelah masjid. Kedengaran suaranya siapa? Ka'ab bin Malik dan Ibu ibnu Abi Hadrat. Akhirnya Rasulullah keluar dari kamar. Rasulullah berbicara kepada Ka'ab. Ya Ka'ab, labbaik ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Kok kalian sampai mengangkat suara dua-duanya di masjid ini? Kata Ka'ab, ini orang punya hutang sama saya Rasulullah. Ya, tapi dia nggak bisa bayar. Maka kata Rasulullah, fa'asyara biyadi do'i syatra. Rasulullah ngasih isyarat dengan tangannya, cukup ya Ka'ab, suruh dia bayar separuh hutangnya saja. Jadi Rasulullah menganjurin kepada Ka'ab, udah minta setengahnya saja dari hutangnya. Ya, kata Ka'ab, baik ya Rasul. Akhirnya Ka'ab mengatakan kepada Ibnu Abi Hadrat, kalau gitu kamu bayar separuh hutangmu saja. Sekarang bayarlah. Baru Ibnu Abi Hadrat dia mau bayar hutang beliau. Ini cara yang kedua ya. Akadnya akad apa? Asul, sudah kita damai deh. Kamu bayar setengahnya aja deh, saya nggak nuntut semuanya. Ada orang punya hutang sama antum 1 juta, udah kamu bayar 500 saja deh. Ya, ini namanya akad apa? Asul, perdamaian. Ya. Ini jarang dibahas ya, jarang dibahas dalam fikih-fikih muamalah ya. Makanya bersyukur terima pembahasan akad asul. Atau tahu jadi solusinya bagaimana ketika bertikai dalam masalah hutang piutangnya. Ya, ini 2 caranya. Kalau memang orang yang berhutang itu sudah ngaku dia sudah punya hutang memang sama antum, maka tempuh salah satu dari 2 cara ini. Dia boleh bayar dengan jenis yang berbeda dari apa yang dia punya. Apakah padi, kurma, makanan, atau dia punya aset yang lain, sudah bayar dengan itu. Ya, walaupun nilainya mungkin lebih rendah dari nilai hutang yang dia berhutang kepada kita. Atau yang kedua tadi, cukup minta separuhnya saja. Ya, dan ini dilakukan oleh para sahabat. Ya, manhaj kita kan mengikuti manhajnya para sahabat. Ya, mereka minta separuh dari hutang mereka dengan menggunakan akad as-sulhu, yaitu akad mendamaikan. Ya, nah ini kalau as-sulhunya as-sulhu al-iqrar, orang yang berhutang yang bersengketa itu dia mengakui hal tersebut. Atau itu biasanya juga terjadi akad as-sulhu ini pada hak syuf'ah. Hak syuf'ah itu apa? Contoh, ada sebuah tanah milik 2 orang. Contoh, antum dapat warisan tanah 1000 meter, tapi itu milik antum berdua dengan adik antum, sama-sama laki-laki. Ternyata tiba-tiba adik antum jual tanah itu tanpa sepengetahuan antum. Katakanlah jualnya kepada si X. Maka menurut ilmu fikih itu boleh dibatalkan dengan akad as-sulh. Gimana cara membatalkannya? Akad damai. Katakan kepada si X, berapa kamu bayarin itu? Kata si X, itu saya bayarin, tanahnya itu sebesar katakanlah 500 meter itu berapa? Hah?
Tergantung ya per berapa. Katakanlah 500 juta. Kalau gitu, kamu pilih uangnya mau dikembalikan, ya, atau bagiannya si pula, ya, atau kamu beli bagian saya juga, yaitu ya 500 juta lagi. Itu pakai akadnya, akad apa? As-sulh, perdamaian. Ya, karena itu tanah milik siapa? Milik dua orang tadi. Gak bisa yang jualnya cuma satu orang saja. Maka bisa akad as-sulh perdamaian dengan minta kembalikan uangnya. Ini milik saya juga, nggak boleh. Ini nggak sah jual beli. Atau tadi kamu bayarin juga tanah milik saya jual ke kamu dengan harga sekian. Maka itu baru boleh dengan akad perdamaian. Ya, ini diantara contoh akad as-sulh. Begitu juga dalam masalah misalnya pembayaran diat. Antum tahu diat ya? Diat itu pembayaran kepada orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau orang melakukan pembunuhan secara sengaja, pihak keluarga korban kan boleh memilih dua. Dia pengen pembunuhnya itu dikisos, atau yang kedua, dia boleh memaafkan dengan cara pembunuhnya membayar diat. Diatnya itu 100 ekor unta. Maka kalau ternyata pihak keluarga memaafkan dengan syarat pembunuh membayar diat, maka kalau ternyata keluarga pembunuh nggak mampu membayar diatnya, maka boleh dengan cara akad as-sulh, mendamaikan. Gimana caranya? Ya udahlah, nggak usah 100 ekor unta, cukup 50 ekor unta saja. Masih berat juga 10 ekor unta. Ini boleh pakai akadnya, akad apa? As-sulh, perdamaian. Nah ini kalau akadnya itu berupa as-sulh, yaitu mendamaikan. Sudah azan belum? Hah? Masuk ya. Baik. Kita cukupkan ya untuk materi itu ya. Masih ada waktu tanya jawab. Untuk yang puasa dibatalkan dulu. Sudah azan benar? Ya? Benar sudah azan atau belum? Sudah. Oh iya. Baik, kita buka diskusi dan tanya jawab ya. Sebelum itu yang terakhir, sahnya atau tidak sahnya akad sulh perdamaian ini bergantung kepada ya objek yang dijadikan akad perdamaian tersebut. Jadi di antara syaratnya akad as-sulh perdamaian itu sah apabila dalam masalah-masalah yang memang bisa diganti rugi dengan uang. Contoh tadi masalah diat, itu bisa diganti rugi dengan uang. Ya, adapun masalah-masalah yang itu nggak bisa diganti rugi dengan uang, maka nggak bisa ditempuh akad as-sulh, akad perdamaian. Contoh tadi dalam masalah hukum pidana. Masalah hukum pidana, kalau sudah dijatuhkan hukuman, maka nggak ada yang namanya akad perdamaian berupa pembayaran uang. Contoh, ada seseorang menzinahi seorang perempuan. Kata orang laki-laki yang menzinahi itu, sudah ya, kamu nggak boleh bawa ke pengadilan, sudah kita damai saja. Kamu saya bayar 50 juta, nggak usah sampai pengadilan. Nah ini nggak bisa. Ya. Kalau itu berupa akad hukum pidana, apakah dia pezina, peminum khamar, pembunuh, maka kalau sudah harus ke pengadilan, nggak bisa yang namanya akad perdamaian. Nah itu syaratnya ya. Kalau akad itu nggak bisa, atau kalau perkara itu nggak bisa diganti dengan pembayaran uang, maka nggak sah akad as-sulh perdamaiannya. Baik, untuk materi yang dicukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi jelaskan untuk akad as-sulah tentang pembayaran hutang separuhnya saja, Pak. Ini kan ada tadi disampaikan ada dua kisah sahabat yang ditagih hutang, lalu Rasulullah memberitakan akad as-sulah perdamaian dengan membayar separuhnya saja. Nah, untuk pembayaran hutang separuhnya saja ini, apakah ada keutamaan puasa? Apakah ada keutamaannya gitu? Karena ini kan perintah dari Rasulullah gitu. Syukran. Jazakallah khair. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Berkaitan dengan mengikhlaskan pembayaran hutang separuhnya saja, apakah ada keutamaannya? Wallahu a'lam. Kalau keutamaan secara khusus, Anda belum tahu dalilnya. Yang ada keutamaan secara khusus itu kalau mengikhlaskan semuanya. Jadi nggak perlu bayar, itu baru ada keutamaannya. Anda sampaikan hadisnya riwayat Bukhari, Rasulullah mengisahkan tentang manusia di kalangan umat sebelum kita yang dia sering memberikan hutang kepada tetangganya. Setiap jatuh tempo dia kirim ajudannya, kemudian dia katakan, ambil yang bisa bayar hutang, tinggalkan mereka yang nggak bisa bayar, maafkan mereka supaya Allah memaafkan kita pada hari kiamat. Akhirnya kata Rasulullah, majikan itu meninggal dan pada hari kiamat dia disidang oleh Allah. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau punya amal kebaikan ketika di dunia? Kata orang tersebut, yang saya ingat, saya dulu sering ngutangin manusia. Tapi setiap jatuh tempo, saya selalu pesan ke ajudan saya, ambil yang bisa bayar hutang, tinggalkan mereka yang nggak bisa bayar, maafkan mereka yang nggak mampu bayar, semoga Allah memaafkan kita. Maka Allah berkata pada hari kiamat kepada orang tersebut, al-yaum faqad ghafartu laka. Pada hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Ini keutamaan kalau dia ikhlasin hutangnya semuanya. Ya, karena hadis ini bicaranya hutangnya semuanya dia maafkan. Ya. Adapun kalau separuh saja, kalau dalil khusus nggak ada, paling adanya dalil umum. Hadis riwayat Muslim yang Rasulullah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang memudahkan urusan orang yang beriman di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Paling keutamaannya ini saja. Kalau kita memudahkan orang yang nggak mampu bayar hutang ya, yang memang benar-benar nggak mampu, udahlah kamu bayar setengahnya saja. Kita berharap Allah mudahkan urusan kita di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Paling itu keutamaannya secara umum. Nah, tafadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya terkait orang yang menghutangi. Terus tadi mungkin Ustaz, kita ingin mengikhlaskan, cuma apakah harus bertemu dengan orang yang kita hutangi atau cukup dalam hati udahlah? Gimana Ustaz? Metodenya. Ya, jazakallah khair. Pertanyaan yang bermanfaat. Berkaitan mengikhlaskan hutang, hukum asalnya memang tidak harus dengan diucapkan lisan. Namun para ulama mengatakan kalau itu diucapkan dengan lisan dan diberitahukan kepada pihak yang berhutang, itu lebih utama. Karena itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada dirinya. Yang kita tahu keutamaan pahala membahagiakan saudara muslim kita. Bahkan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah, di antaranya apa? Kita mengikhlaskan hutang saudara muslim kita. Maka yang lebih utama kita sampaikan, fulan,
sudah ya, hutang kamu sudah saya ikhlaskan. Itu lebih utama. Walaupun, kalaupun dia nggak ucapkan itu, cukup di dalam hati, tetap sah. Namun, itu kurang utama sebenarnya. Yang lebih utama, dia sampaikan kepada pihak orang yang berhutang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, bagus. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita tentang akad as-sulh perdamaian ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.